Ibu di sekolah, kalau boleh saya tahu masalah apa ya Bu ya? Gini Bu, masalah dalam meningkatkan kemampuan siswa itu untuk berpikir lebih kritis. Kebetulan ada kelas yang saya ajar itu kemampuan siswanya itu masih rendah dibandingkan siswa di kelas lain. Memang sih di dalam kelas itu nggak semua siswanya seperti itu, tapi ada lah. Oke. Siswa kurang berpikir kritis. Kalau boleh saya tahu itu di siswa kelas berapa Bu ya? Di siswa kelas 10 alat mesin pertanian Bu, di alas. Oh, berarti hanya pada siswa kelas 10 alat mesin pertanian. Ya. Yang kemampuan berpikir kritisnya kurang. Ya. Lalu bagaimana dengan siswa di kelas 10 jurusan yang lainnya Bu? Kalau untuk di jurusan lain lebih lah Bu dibandingkan kelas 10 asin. Ya. Kalau dari skalanya itu mungkin kalau di jurusan alat mesin pertanian itu 6. Kalau di jurusan lain itu 8 sampai 9 Bu. Baik, Ibu bisa menyatakan bahwa di kelas 10 Alsin itu dalam skala nilai itu mereka di 6, nilainya 6, sedangkan yang jurusan lain itu nilainya 8 Bu ya. Ya. Nah baik, sekarang saya mau menanyakan apa tujuan dari pembicaraan kita siang ini Bu Elna. Apa yang Ibu harapkan Ibu dapatkan dari pembicaraan ini? Yang saya harapkan dari pembicaraan kita berdua ini saya mendapatkan solusi Bu, dan juga masukan dari Ibu. Siapa tahu Ibu bisa memberikan masukan kepada saya bagaimana supaya saya bisa memperbaiki gitu proses pembelajaran saya. Itu yang saya Baik. Ibu tadi sudah menyampaikan masalah Ibu mengenai kemampuan siswa di kelas 10 Alsintan itu dalam hal berpikir kritis itu Ibu nilai kurang dibandingkan dengan siswa kelas 10 pada jurusan yang lain ya Bu ya. Apa sih tolak ukur, kalau boleh saya tahu, tolak ukur dari Ibu menilai bahwa siswa kelas 10 Alsintan dengan siswa kelas 10 jurusan lain itu ya Ibu tadi ngambil skala 6 dan 8 ya. 6 untuk Alsintan, 8 untuk siswa jurusan lain. Kemudian kalau saya boleh tahu Bu, apa saja sih yang sudah Ibu kembangkan sejauh ini supaya siswa kelas 10 Alsintan itu nilainya bisa mencapai atau sama dengan siswa kelas lain dalam hal berpikir kritis Bu? Pertama Bu, dari media pembelajaran ya Bu, saya bukan mengusahakan sih Bu, saya pokoknya berupaya untuk memberikan pembelajaran yang lebih menarik. Misalnya saya menggunakan PPT, kemudian juga bisa dari YouTube atau video yang saya putarkan. Kemudian untuk di kelas juga saya berkomunikasi lah dengan siswa. Iya, jadi Ibu sudah media pembelajarannya sudah beragam Ibu berikan, dari PPT, video YouTube Bu ya, juga Ibu sudah menjalin komunikasi dengan siswa. Kemudian ada perubahan tidak dengan Ibu memberikan beragam media pembelajaran tadi? Ada Bu perubahan, tapi sedikit ya. Artinya masih belum memuaskan. Iya, masih belum memuaskan, masih ada siswa yang masih kemampuannya itu masih saya katakan rendah lah gitu dibandingkan teman-temannya. Masih tetap rendah. Iya. Padahal kan saya sudah berupaya memberikan pembelajaran itu yang menarik, kadang juga bisa diselingi dengan games gitu. Baik, Ibu sudah mencoba melakukan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Ena, dari memberikan materi yang beragam, kemudian saat pembelajaran juga supaya siswa itu tetap semangat secara emosional, mereka tidak bosan, tidak jenuh, sudah melakukan game atau ice breaking Bu ya. Tapi tampaknya masih belum maksimal gitu ya. Kemudian dari yang sudah usaha, dari sekian banyak usaha yang Ibu Elna lakukan ini, apa kira-kira yang belum Ibu laksanakan, yang mau Ibu gali, mau Ibu explore lagi, Ibu coba terapkan pada siswa kelas 10 alat mesin pertanian ini Bu Elna? Saya sih melihat dari keadaan siswa 10 alat mesin pertanian ini, sepertinya saya mau mengganti ya model pembelajaran yang saya gunakan. Mungkin model pembelajaran yang saya gunakan saat ini mungkin
tidak sesuai lah saya katakan dengan karakteristik peserta didik yang ada di kelas. Jadi rencananya itu saya mau menggunakan mode pembelajaran program based learning, Bu. Seperti kita ketahui ya, Bu, di dalam mode pembelajaran based learning itu kan ada beberapa langkah kan, Bu. Yang pertama itu kan orientasi pada masalah dulu. Siapa tahu dengan diberikan masalah, nah siswa kan bisa lebih berpikir. Itu nanti kan dikelompokkan kan mereka, Bu. Kemudian yang kedua itu kan mengorganisasikan untuk belajar, mengelompokkan. Kemudian yang ketiga, saya sebagai pendidik juga membimbing peserta didik ya untuk melakukan penelitian secara berkelompok gitu. Kemudian mereka menyajikan hasil yang mereka dapatkan itu di depan kelas presentasi gitu ya, Bu ya. Kemudian hasil darinya itu, hasil dari apa? Presentasinya itu lalu dapat jalan keluarnya gitu, Bu. Pemecahan masalahnya gitu. Ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Ibu mau mencoba pada pembelajaran ini akan mencoba model baru, yaitu pembelajaran berbasis masalah, di mana di awal siswa sudah diberikan masalah, Bu ya, supaya mungkin memancing kemampuan berpikir kritis siswa. Kemudian juga dalam kelompok, tapi Ibu juga tidak melepaskan peran Ibu dalam membimbing, menuntun mereka. Kemudian Ibu juga sepertinya nampaknya ingin memunculkan kemandirian siswa dengan mereka bekerja berkelompok dan melakukan presentasi. Ya, jadi ada dua hal yang mau Ibu tonjolkan di sini, berpikir kritis dan kemandirian, Bu ya. Kalau boleh saya tahu, untuk rencana yang sudah Ibu buat ini, kapan akan Ibu laksanakan? Ini, Bu, rencananya setelah ini saya Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Kurang semangat. Sekali lagi, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik-baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Ibu minta Remi, silakan. Ya, terima kasih. Silakan dulu. Baik, sekarang Ibu akan cek daftar hadir kalian. Ketua kelas, Ya, Bu. Ido, gimana ini teman-temannya hadir semua? Hadir semua, Bu. Iya. Baik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu mohon berdiri. Ya, tangannya siap. Baik, Ibu akan putarkan lagu Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Iya, terima kasih. Silakan Ibu. Anak-anak, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Belajar mengenai teks negosiasi. Ada yang ingat apa itu teks negosiasi? Apa? Tawar? Tawar menawar. Selain tawar menawar apa lagi? Proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dalam jual beli KPT. Iya tidak? Ya, Bu. Selanjutnya apa lagi? Febri apa? Selain jual beli, negosiasi juga bisa dilakukan dalam kerjasama maupun hal lainnya. Itu materi yang kita pelajari minggu kemarin, yaitu mengenai teks negosiasi. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai struktur teks negosiasi ya. Kompetensi dasar kita hari ini, silakan lihat di Salindia ya. Indikator pencapaian kompetensi kita atau PK kita hari
hari ini adalah 3.11.1 mengevaluasi bagian orientasi struktur teks negosiasi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yang pertama, dengan membaca peserta didik dapat mengevaluasi bagian orientasi teks negosiasi dengan benar. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video mengenai negosiasi. Jadi silahkan kalian perhatikan, kalian cermati apa isi dari video tersebut ya. Itu tadi video negosiasi mengenai apa yang barusan kalian lihat? Negosiasi mengenai pembelian buah mangga. Ya, betul sekali. Negosiasi pembelian buah mangga. Apakah di situ terjadi kesepakatan? Ada. Siapa yang membuat kesepakatan? Penjual. Iya, kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, dengan adanya kesepakatan berarti apa? Terjadinya negosiasi ya antara dua pihak ya. Dalam negosiasi mengenai pembelian apa tadi buah mangga tadi juga terdapat struktur teks negosiasi. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan struktur teks negosiasi. Ya. Nah, itu tadi struktur mengenai teks negosiasi. Apa yang pertama tadi? Masih ingat apa? Orientasi. Yang kedua, pengajuan. Yang ketiga, penawaran. Yang keempat, selanjutnya silahkan kalian cermati teks negosiasi berikut. Apa judulnya di situ? Pembelian HP Samsung. Ibu minta tolong si Denis sama si Arsi nanti bacakan dialognya ya dari tempat duduk. Yang lain silahkan diperhatikan, silahkan dilihat ya salidianya. Terima kasih buat Denis dan Arsi yang sudah membaca. Nah, tadi kan sudah mendengar semuanya membaca mengenai teks negosiasi yang judulnya apa tadi? Pembelian HP Samsung. Baik, struktur yang pertama tadi kan ada orientasi. Tadi kan kalian sudah membaca teks negosiasi yang judulnya pembelian HP Samsung. Nah, kemudian kalian analisis ya. Yang pertama dari orientasinya. Bukti data atau dialognya apa di situ dari teks tadi? Selamat siang, Mas. Penjual. Selamat siang, Mas. Nah, ini namanya bagian orientasi. Apa tadi pengertian orientasi? Bagian apa? Ya, bagian awal. Awal dari sebuah apa tadi kata kalian? Iya, bagian awal dari sebuah percakapan. Betul sekali, Ukra. Selanjutnya, analisis datanya. Apa analisisnya di sini? Paragraf tersebut. Iya, benar sekali. Ini untuk analisisnya. Selanjutnya, untuk simpulannya David, apa di situ untuk simpulannya David? Ya, analisis paragraf tersebut merupakan struktur orientasi karena
uangnya, penjualan. Ini barangnya Pak. Ya, apa? Garansi toko 3 bulannya. Ini barangnya Pak, garansi toko 3 bulannya. Bulan ya. Ya, lanjut. Kemudian analisisnya apa? Paragraf tersebut merupakan penawaran karena merupakan barang yang menyatakan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Penawaran atau persetujuan? Persetujuan. Ya, lanjut. Oke. Untuk simpulannya apa? Kesimpulannya, jadi hasil analisis paragraf tersebut merupakan struktur pengajuan karena menyatakan kesepakatan dari hasil negosiasi antara pihak satu dan yang lain. Iya, betul sekali. Baik, selanjutnya silakan membentuk kelompok seperti yang sudah Ibu bagikan minggu kemarin. Sudah dengan kelompoknya masing-masing? Fadila sudah lengkap kelompoknya Fadila? Sudah. Junita kelompoknya sudah lengkap? Sudah. Bujas? Sudah. Baik, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didiknya ya. Kasih waktu 15 menit, silahkan dikerjakan sambil diskusi. Oh iya iya betul. Ya sepertinya sudah selesai ya. Baik. Silakan siap-siap untuk presentasi ya. Nanti kelompok lain mengomentari ya hanya presentasi. Ibu minta kelompok satu dulu ya. Kelompok satu silakan presentasi. Ya. Baik, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kami. Permisi, selamat siang. Menjaga, iya, selamat siang juga. Ada yang bisa saya bantu, Nak? Selamat, penjaga. Boleh, silakan saja. Anak, 45.000 saja Pak. Penjaga, buku ini sudah lengkap, jadi harga segitu terlalu murah. Anak, sekarang proses tawar menawar pihak satu dengan pihak yang lain. Simpulan. Jadi hasil analisis paragraf tersebut merupakan struktur penawaran karena dialog tersebut merupakan bagian yang menyatakan proses tawar menawar. Iya, itu tadi presentasi dari kelompok satu. Ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan dijelaskan. Ya, kelompok satu ini dari kelompok tiga ingin menanggapi. Menurut kelompok kami, presentasi kelompok satu sudah bagus Bu. Mereka menyebutkan bagian bukti data mengenai KAP dan untuk analisis dan kesimpulannya juga sudah pas menurut kami. Oke, itu tadi komentar dari kelompok tiga ya. Kata kelompok tiga tadi kelompok satu sudah bagus. Bagaimana ini? Kelompok satu sudah bagus belum? Sudah bagus ya. Hanya saja tadi suaranya kurang keras ya, tidak terlalu terdengar ya. Untuk penampilan dan lainnya sudah bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Ya, silakan. Baik, selanjutnya kelompok dua. Ayo, kelompok dua, silakan. Anak-anak, tadi kan kalian sudah melihat presentasi dari masing-masing kelompok. Ada berapa kelompok tadi? Ada 3 kelompok ya. Masing-masing kelompok sudah menampilkan yang terbaik ya. Sudah bisa mengevaluasi bagian-bagian struktur teks negosiasi. Menurut kalian, kelompok mana yang terbaik? Kelompok mana yang terbaik? Kelompok 1, 2, atau 3? Kelompok
menyampaikan presentasi dengan baik. Analisis datanya juga sudah lengkap, simpulannya juga sudah lengkap ya. Suara mereka juga keras ya saat menyampaikan presentasi. Baik, sekarang silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Kita akan mengerjakan tugas evaluasi mandiri. Silahkan berdiri. Ya, baik, Ibu akan bagikan tugas evaluasi mandiri ya. Sudah dapat semua tugas mandirinya? Ya, silakan kerjakan tugasnya. Ibu kasih waktu 5 menit ya, silakan dikerjakan. Bu, kalau sudah selesai boleh dikumpulkan, Bu. Siapa yang bertanya? Ya. Ya, kenapa di? Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Ya, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Ya, yang sudah dikumpulkan. Ya, apabila silahkan disebutkan pembelajaran kita hari ini mengenai apa? Negosiasi Ya. adalah proses menawar dengan jalan berunding untuk mencapai sebuah kesepakatan. Yang kelima, penutup adalah mengakhiri dari sebuah percakapan antara kedua pihak untuk menyelesaikan suatu proses interaksi dalam negosiasi. Ya, terima kasih Pak Dila. Itu tadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Tadi Pak Dila sudah menyimpulkan. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai menulis teks negosiasi ya. Sekarang siapa nih yang mau berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini? Berdoa selesai. Selamat siang Bu Ya. Yul, ketemu lagi ya Bu. Ya benar. Jadi tadi kita sudah bersama-sama saya menyaksikan bagaimana Bu Elna melaksanakan pembelajaran di kelas 10 alat mesin pertanian ya. Saya mengamatinya pada saat Ibu melakukan praktek pembelajaran. Nah, sekarang saya mau berdiskusi sedikit nih Bu terkait pengamatan yang sudah saya lakukan di kelas Ibu tadi ya Bu Elna. Minta waktunya sebentar Bu ya. Bisa Bu, bisa. Ya, baik. Nah, jadi yang mau saya tanyakan itu beberapa pertanyaan Bu ya. Yang pertama itu dari yang sudah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu bagaimana perasaan Ibu? Apa yang Ibu rasakan? Apa yang bisa Ibu bagikan refleksi Ibu saat melaksanakan pembelajaran tadi? Perasaan saya ya Bu, saya senang Bu harus mengajar lagi. Soalnya kan sebelumnya kan saya bilang sama Ibu tadi, saya mau menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah sebelumnya kan saya tidak pernah menggunakan itu. Dan tadi saya mencoba menggunakan model pembelajaran tersebut dan ternyata peserta didik lebih aktif Bu. Yang tadi kan kata saya sebagian kan Bu, Ya. ada anak-anak itu yang bukan tidak tapi kurang berpikir kritis Bu. Nah setelah saya menggunakan model tersebut didukung juga dengan media pembelajarannya, siswa itu menjadi lebih aktif Bu. Kemudian mereka juga menunjukkan kemandiriannya dalam berpikir kritis Bu. Jadi setiap ada pertanyaan yang saya ajukan atau juga teman yang bertanya, mereka bisa memberikan jawaban dari saya. Jadi kalau saya simpulkan Ibu Ena merasa senang atas hasil pembelajaran hari ini Bu ya, karena apa yang Ibu targetkan, yang ingin Ibu capai perbaikan dalam pembelajaran terkait kemampuan siswa berpikir kritis, kemudian kemandiriannya, kemudian mereka juga lebih aktif Bu ya, itu sudah mulai terlihat. Iya. Kemudian Bu, kalau Ibu menilai ini, Ibu secara jujur mencoba menilai bagaimana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi terkait Ibu sebagai guru, selain Ibu senang dengan hasilnya, apakah hal positif yang mungkin Ibu rasakan terhadap diri Ibu sendiri sebagai guru? Kalau yang saya rasa ya pembelajaran yang saya rasakan Ya, ya. selain senang tadi saya juga
sintaksi dari PBL itu terlaksana dengan baik dari awal sampai akhir pembelajaran. Jadi awalnya saya juga masih ragu-ragu sih, tapi setelah melihat siswa itu semakin antusias, nyaman menggunakan media pembelajaran itu. Oke, itu pengamatan Ibu terhadap diri Ibu sendiri. Sekarang giliran saya Bu ya menyampaikan hasil pengamatan saya. Jadi terkait dengan pembicaraan kita sebelum Ibu melaksanakan praktek mengajar tadi kan ada beberapa hal yang saya tandai bahwa Ibu ingin melaksanakan model pembelajaran berbasis masalah, memberikan masalah kepada siswa dalam hal ini supaya memancing mereka berpikir kritis. Itu saya lihat sudah tampak Bu ya. Ibu tadi sudah memberikan masalah di awal. Kemudian dari media pembelajaran pun Ibu sudah memberikannya bervariasi. Ada video, ada PPT, kemudian ada bahan bacaan juga. Ada bahan bacaan Ibu bagikan kepada mereka. Dan kemudian aspek yang ketiga, Ibu sudah melaksanakan tugas peran Ibu sebagai guru yang menuntun. Terlihat saat Ibu mendampingi anak-anak saat mereka melakukan pembelajaran, saat mereka berdiskusi, kemudian saat mereka presentasi pun Ibu masih menuntun siswa ya. Dan yang terakhir yang nampak pada siswa itu adalah bahwa mereka sudah mulai menunjukkan sikap kritis dan kemandirian mereka. Mungkin karena pembelajaran juga menyenangkan, mereka menjadi lebih semangat. Jadi suasana kelasnya pun hidup. Jadi sikap kritisnya sudah mulai nampak dan ini sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan di awal tadi Bu ya. Sejauh ini saya lihat sudah sangat baik, Ibu sudah sangat berhasil dalam melakukan pembelajaran yang Ibu harapkan bisa untuk memperbaiki kemampuan siswa kelas 10 alat mesin pertanian dalam berpikir kritis. Nah, kita sudah di akhir nih Bu. Jadi ada satu pertanyaan terakhir yang akan saya ajukan. Bagaimana rencana tindak lanjut Ibu setelah pembelajaran hari ini tadi? Rencana tindak lanjut saya sih Bu, saya akan menggunakan model-model pembelajaran yang baru gitu, yang lebih sesuai dengan karakter peserta didik. Selain PBL ini kan ada juga PJBL gitu. Nah nanti itu dikolaborasikan Bu dengan media pembelajaran yang berbasis IT, kan ada Quizzes, ada apa itu yang bisa juga melalui YouTube, kemudian video-video. Jadi kalau bisa saya rangkum, kesimpulannya adalah bahwa Ibu bersemangat dengan hasil yang Ibu dapat hari ini dan Ibu kedepannya akan mencoba lagi dengan beragam model pembelajaran yang belum Ibu gunakan. Ibu akan lebih banyak lagi melakukan variasi-variasi dalam penugasan, dalam pemberian materi Ibu ya. Dengan harapan siswa juga menjadi lebih bersemangat. Ibu juga akan mengintegrasikan pembelajaran dengan IT, dengan aplikasi-aplikasi ini ya. Kan banyak yang baru-baru ya Bu ya. Benar. Jadi Ibu mau menjadi guru yang lebih inovatif dan kreatif ya. Selamat ya Mbak Ana. Semoga apa yang Ibu harapkan, apa yang Ibu cita-citakan ini dapat berhasil dan Ibu juga tetap konsisten dengan niat Ibu tadi untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa. Saya kira itu dulu. Terima kasih banyak Bu Elna untuk waktunya yang diberikan untuk saya bisa berbincang. Sama-sama Bu Yu. Iya, tetap semangat ya. Iya, tetap semangat Bu. Iya, baik. Kita bertukar nih Bu. Iya, baik. Terima kasih banyak Bu Elna. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih banyak Bu Yu.